Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu, saudari-saudara umat beriman yang terkasih dalam Tuhan. Para pendengar setia Renungan Mutiara Pagi dimanapun Anda berada, selamat berakhir pekan bersama keluarga dimanapun Anda berada. Semoga semakin rukun dan boleh menikmati sukacita berkat Tuhan di dalam kebersamaan di dalam keluarga. Hari ini hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2021. Saya Romagus Cesar mengajak saudari-saudara sekalian merenungkan Injil Lukas bab 12 ayat 8 sampai 12. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Sekali peristiwa Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Barang siapa mengakui aku di depan manusia, akan diakui pula oleh Anak Manusia di depan para malaikat Allah. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, ia akan disangkal pula di depan para malaikat Allah. Sebab setiap orang yang mengatakan sesuatu melawan Anak Manusia, ia akan diampuni. Apabila kalian dihadapkan, tetapi barang siapa menghujat Roh Kudus, tidak akan diampuni. Apabila kalian dihadapkan kepada majelis atau pemerintah atau penguasa, janganlah kalian khawatir bagaimana dan apa yang harus kalian katakan untuk membela dirimu. Sebab pada saat itu juga Roh Kudus akan mengajarkan kepadamu apa yang harus kalian katakan." Demikianlah Injil Tuhan. Bapak Ibu saudari-saudara umat beriman yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur bahwa kita boleh menjadi pengikut Kristus. Dan bahwa di dalam Kristus ada keselamatan. Sebagai orang beriman Kristiani kita mengatakan hanya dalam Yesus ada keselamatan. Tetapi saudari-saudara, mari juga kita sadar bahwa menjadi pengikut Yesus itu bukan berarti semuanya lalu menjadi akan mudah, menjadi akan gampang, tidak ada masalah, tidak ada tantangan. Tentu tidak seperti itu. Yesus mengingatkan kita bahwa kalau menjadi muridnya, menjadi pengikutnya, itu juga berarti bahwa kita mesti selalu siap memikul salib, siap menghadapi menanggung penderitaan sebagai konsekuensi mengikuti Dia. Situasi tidak selalu mendukung, saudari-saudara. Bahkan tidak jarang kita senantiasa menghadapi penolakan, menghadapi intimidasi, menghadapi macam-macam, dalam tanda kutip boleh kita katakan penindasan oleh karena kita adalah pengikut Kristus. Pengakuan kita di dunia ini, maksud saya, karena itulah Yesus menantang kita saudari-saudara di dalam Injil tadi yang kita dengarkan, menantang suatu komitmen dan pengakuan yang jelas dari kita. Yesus misalnya mengatakan, "Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, Anak Manusia akan mengakui dia di depan para malaikat." Dan sebaliknya. Ini soal pengakuan. Ini menyangkut komitmen. Saudari-saudara, umat beriman terkasih, kita tahu dalam
kitab suci bahwa puncak pengakuan iman para murid itu terjadi di Kaisarea Filipi ketika Petrus mewakili para rasul mengatakan, "Engkaulah Mesias, Anak Allah." Saudari-saudara umat beriman yang diberkati Tuhan, pengakuan di sini tentu saja bukan semata-mata soal ucapan di bibir dalam kata-kata, tetapi justru mesti bobotnya lebih mendalam, kualitasnya lebih mendalam. Kita ingat saudari-saudara, kata dasar dari pengakuan itu adalah aku. Kata dasar dari pengakuan adalah aku. Artinya pengakuan itu berarti menjadikan sesuatu atau seseorang itu menjadi bagian integral dari diriku, dari hidupku. Pengakuan berarti menjadikan sesuatu, sekali lagi, atau seseorang menjadi bagian utuh, bagian yang terintegrasi, bagian integral dari hidup kita sebagai pengikut Yesus. Maka mengakui Yesus, saudari-saudara, dengan sendirinya berarti menjadikan Yesus sebagai bagian tak terpisahkan dari hidup kita. Dari diriku, dari diri Anda sekalian, semua yang menjadi pengikutnya. Menjadi bagian yang tak terpisahkan. Dalam tradisi gereja Katolik misalnya kita mengenal istilah imitatio Christi, artinya menyerupai Kristus. Menjadi semakin serupa dengan Kristus. Menjadi citra Allah, menjadi gambaran Allah yang kelihatan. Di situ saudari-saudara menunjukkan pengakuan, artinya sebagai bagian integral dari diriku, aku menghadirkan Allah, aku menghadirkan Kristus, imitatio Christi, gambar Allah yang kelihatan. Pengakuan seperti ini tercermin dalam keyakinan Paulus, saudari-saudara, yaitu dia katakan di dalam Roma bab 6 ayat 11, mati terhadap dosa dan hidup bagi Allah di dalam Yesus Kristus. Mati bagi dosa, hidup bagi Allah. Itu suatu bentuk pengakuan yang real, yang nyata, yang menunjukkan integrasi antara diriku dengan Dia yang aku akui sebagai juru selamatku. Aku hidup, tapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristuslah yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengakui aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Demikian kata-kata indah dari Rasul Paulus soal bagaimana yang diakui yaitu Yesus atau Tuhan Allah menjadi bagian integral dari diriku. Hidupku semakin menyerupai Dia yang kuakui. Saudari-saudara, menjadi pengikut Yesus atau menjadi seperti Yesus berarti membiarkan diri kita, hidup kita juga dipimpin oleh Roh Kudus. Itu disinggung dalam Injil hari ini. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Dengan demikian tidak perlu bingung, tidak perlu khawatir, tidak perlu cemas, tidak perlu takut ketika kita misalnya menghadapi macam-macam tantangan, macam-macam kesulitan, macam-macam penolakan, bahkan ancaman nyawa sekalipun, sebab Tuhan di dalam Roh Kudus akan membela kita, tidak akan membiarkan kita menghadapi sendiri. Dia akan memberi kita kekuatan.
Dia akan memberi peneguhan, dia akan membela kita. Itu janji Tuhan. Dan janji Tuhan adalah pasti. Semoga saudari-saudara dalam hidup kita sepanjang hari ini khususnya menjadi hidup yang menunjukkan pengakuan, hidup yang menyerupai hidup Yesus. Sehingga wajah Allah hadir dalam hidup kita, dalam diri kita. Sehingga makin banyak orang yang mengenal bahwa kita sungguh pengikut Kristus dan nama Tuhan semakin dipermuliakan. Selamat beraktivitas dengan penuh semangat. Teruslah berbuat baik, teruslah berbuat kasih, sebab di dalam perbuatan-perbuatan semacam itulah kita berusaha, kita menunjukkan diri, kita menunjukkan kesaksian bahwa hidup kita semakin menyerupai Kristus. Tuhan memberkati. Maria, Bunda selalu menolong, setia mendoakan kita semua. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur karena melalui Yesus Putramu Engkau menyatakan janjimu kepada kami. Barang siapa mengakui Yesus di dunia ini akan diakui di hadapan para malaikat. Semoga inspirasi firman Tuhan hari ini meneguhkan kami, menguatkan kami untuk berusaha di dalam seluruh aktivitas pelayanan kami sepanjang hari ini. Kami semakin menyerupai Yesus yang kemana saja dia pergi, dia mewartakan kabar baik. Kemana saja dia pergi, dia menunjukkan belas kasih kepada siapapun. Bimbing berkati kami agar hidup kami sepanjang hari ini, oleh karena penyelenggaraanmu di dalam tuntunan Roh Kudus, hanya melakukan hal-hal yang baik, yang berkenan di hadapanmu, yang memuliakan namamu, sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudari-saudara, atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa, mereka yang sakit dan menderita, segala aktivitas karya pelayanan sepanjang hari ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Salam 52, Tuhan memberkati.